Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Randy Mulyana dalam kisah matematika. Ya, untuk materi selanjutnya itu materi ke-6 tentang relasi dan fungsi ya. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu relasi, tentang pengertian relasi, sifat-sifat pada relasi serta contoh-contohnya juga, dan juga ada fungsi, pengertian fungsi, jenis-jenis fungsi, sifat-sifat pada fungsi serta contoh-contohnya ya. Yang pertama relasi. Apa sih relasi itu? Jadi relasi adalah himpunan pasangan berurutan dari elemen himpunan daerah asal yang disebut domain ke daerah kawan yang disebut kodomain ya, yang menyatakan adanya hubungan antar elemen-elemennya. Relasi antar himpunan domain ke kodomain dapat digambarkan dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius ya. Terus apa sih istilah-istilah dalam relasi gitu ya? Yang pertama ada domain ya, yang tadi disebutkan yaitu daerah asal, yang kedua kodomain, daerah kawan, yang ketiga range, daerah hasil, dan juga ada notasi relasi didefinisikan dalam tanda silang cross sign yaitu X gitu ya. Terus kita bisa lihat di PPT ya, ada kelompok A, himpunan B ya. Jadi A itu disebut domain dan kodomain B gitu. Jadi range yaitu anggota A yang dinyatakan atau yang direlasikan gitu ya ke himpunan B. Terus bagaimana cara menyatakan relasi? Yang pertama menyatakan dengan pasangan berurutan, yang kedua menyatakan dengan diagram panah, dan yang ketiga yang terakhir yaitu menyatakan dengan diagram kartesius. Terus yang pertama tadi menyatakan relasi dengan pasangan berurutan, yaitu sebuah relasi yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya bisa disajikan pada bentuk himpunan pasangan berurutan. Contohnya ya, P sama dengan 3,456 gitu. Jadi maka himpunan pasangan berurutannya adalah 3,4, 4,5, yaitu relasinya 1 kurangnya dari itu. Terus yang kedua menyatakan relasi dengan diagram panah. Bagaimana relasi antar himpunan dapat digambar dalam bentuk diagram panah? Dalam diagram panah, relasi elemen-elemen himpunan ditunjukkan oleh tanda panah. Yang tadi ya, yang bisa dilihat di slide sebelumnya. Terus menyatakan relasi dengan diagram panah tadi ya. Yang pertama diagram panah relasi dengan elemen teks, yang mana elemen-elemen dalam relasi tersebut gitu teks bertulisan gitu, seperti dalam contoh yaitu get, share, we can, Edi itu pada himpunan A, dan himpunan B ada apel, jeruk, dan relasinya yaitu apa ya disebutnya teh, favorit buah gitu, buah favorit, hubungan buah yang disukai gitu. Terus diagram panah relasi dengan elemen bilangan, yang mana elemen-elemen dalam himpunan tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, yang mana relasinya 2, 7, 3, 7 gitu. Gitu. Terus menyatakan relasi dengan diagram kartesius, yang mana kita sebelumnya telah dipelajari yaitu sumbu X, sumbu Y yang disebut absis. Ada absis, ada lupa lagi, vertikal gitu, horizontal dan vertikal. Terus sifat-sifat relasi ada inverse, refleksif, simetris, antisimetris, transitif, ekuivalen. Yang mana inverse disebutkan yang dimana inverse dari R atau yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A. Jadi R pangkat min 1 dibaca R inverse sama dengan B, A, yang mana tadi R-nya A, B. Jadi inverse dari R yaitu B, A. Terus refleksif. Apa sih refleksif? Relasi tersebut atau misal R adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi tersebut dikatakan refleksif jika untuk setiap A, anggota A berlaku A, anggota R. Jadi A, elemennya anggota R semuanya. Terus ada simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R.
Jadi jikalau 1,2 adalah anggota R, adalah anggota himpunan R gitu, maka 2,1 juga harus masuk ke anggota R. Terus ada antisimetris, yang mana relasi R yaitu A, A dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B anggota R dan B, A anggota R berlaku A sama dengan B. Terus transitif, yang mana transitif bersifat jika untuk setiap A, B anggota R dan B, C anggota R berlaku A, C R gitu. Yang dimana contohnya 1,2 anggota R, 2,1 anggota R, maka 1,1 harus anggota R. Nah, dan ekuivalen, ketika relasi disebut ekuivalen, sifatnya ekuivalen, dimana relasi tersebut bersifat refleksif, relasi simetris dan juga transitif, maka ketika memenuhi 3 sifat tersebut dikatakan ekuivalen. Terus ada juga fungsi ya, yang mana definisi fungsi adalah pemetaan adalah suatu relasi ya yang menghubungkan anggota di domain tepat satu dengan anggota di kodomain. Ciri-ciri fungsi, yang pertama, setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain. Yang kedua, setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain. Jadi tidak boleh jika domain memiliki 2 pasangan. Ya, contohnya di PPT ada. Jadi yang disebut fungsi di mana domain berpasangan satu-satu gitu ya dengan kodomain. Jika domain mempunyai pasangan 2, maka tidak disebut fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.